Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Di samping setiap orang beriman, berdiri seorang malaikat sebagai pelindung dan gembala yang akan menuntunnya kepada kehidupan, oleh Santo Basilius Agung. Pujilah Tuhan, hai segala malaikatnya, bermadahlah, luhurkanlah Dia selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, pelindung dan pembela kami, Engkau telah mengutus para malaikat-Mu untuk menjagai kami. Semoga mereka selalu melindungi dan membela kami, sehingga kami berbahagia bersama mereka selamanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu tentang pesta para malaikat pelindung. Gereja percaya bahwa Tuhan Allah memberikan kepada setiap orang beriman seorang malaikat pelindung. Kepercayaan akan pelindungan malaikat sebagai utusan Allah sudah ada sejak perjanjian lama. Bacaan pertama dalam Misa Kudus menunjukkan bahwa Tuhan memberikan malaikatnya sebagai pelindung dan penasihat bangsa Yahudi. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau di tempat yang telah kusediakan. Bangsa Yahudi harus selalu mendengarkan Dia agar bisa selamat. Dalam Injil, Yesus berkata, "Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Setiap kita mempunyai seorang malaikat pelindung. Ia bertugas untuk melindungi kita, membimbing, dan mempersembahkan doa dan karya-karya kita kepada Allah. Kita harus selalu menghormati malaikat pelindung kita, karena dialah sahabat kita yang ditugaskan Tuhan untuk mendampingi kita dalam hidup ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Bacaan pertama. Malaikatku akan berjalan di depanmu. Pembacaan dari kitab Keluaran. Inilah firman Tuhan, sungguh aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku di surga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini mengenai malaikat pelindung. Cerita tentang malaikat sangat menarik bagi anak-anak, juga orang dewasa. Gambar bidadari sering memperlihatkan mereka dengan sayap besar, tetapi juga pada saat mereka digambarkan seperti anak kecil yang dengan sayap yang lucu.
Apapun itu, Katekismus Gereja Katolik mengajarkan tentang malaikat, yaitu bahwa ada makhluk rohani tanpa badan yang oleh kitab suci biasanya dinamakan malaikat, adalah satu kebenaran iman. Kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi tentang itu bersifat sama jelas. Sampai Kristus datang kembali, pertolongan para malaikat yang penuh rahasia dan kuasa itu sangat berguna bagi seluruh kehidupan gereja. Sejak masa kanak-kanak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya mengantarkannya kepada kehidupan. Sejak di dunia ini, dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Pesta Malaikat Pelindung hari ini menegaskan bahwa ajaran dan juga mengingatkan kita bahwa kita memiliki sejak keberadaan kita di bumi makhluk spiritual yang bersama kita sebagai pelindung kita dan yang pada saat yang sama berdiri di hadapan Tuhan di surga. Malaikat pelindung kita yang berdoa bersama kita dan bersama Maria Ratu Malaikat berdoa untuk kita dan membantu kita untuk mengikuti Yesus, melakukan kehendak Tuhan di bumi dan membantu kita dalam perjalanan kita ke surga. Amin. Siapa para malaikat itu? Malaikat-malaikat adalah makhluk murni spiritual, bukan makhluk bertubuh, tak kelihatan, tak dapat mati dan berpribadi. Dianugerahi akal dan kehendak. Mereka mengontemplasikan dan bertatap muka dengan Allah terus-menerus, dan mereka memuliakannya. Mereka mengabdikannya dan menjadi pembawa pesan dalam melaksanakan misi penyelamatannya bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.